bermanfaat. Iya. Jadi ibarat intang, mata intang itu seni itu memiliki banyak sisi-sisi kehidupan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tak henti-hentinya diberikan kekuatan baik secara lahir maupun secara batin, sehingga tentunya dalam setiap keseharian kita selalu saja terpenuhi sesuai dengan target kita masing-masing tentunya. Baik para pemirsa sekalian, tentunya kami berterima kasih kepada para pemirsa sekalian yang selalu setia mencurahkan waktu sembari menonton salah satu channel YouTube kita, Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Baik para pemirsa sekalian, kerap kali saya sampaikan bahwa tentunya podcast ini selalu berbicara di sekitar nuansa-nuansa komunikasi. Saya selalu menyampaikan kepada para pemirsa sekalian bahwa kejadian-kejadian di dunia ini semua hampir secara keseluruhan bisa saja dibahasakan secara komunikasi tentunya. Baik yang sifatnya komunikasi verbal ya, yang tentunya dengan kata-kata, dengan tulisan, ataupun juga dengan bahasa-bahasa yang sifatnya gestur tubuh, gerakan tubuh, kedipan mata, yang biasa kita kenal dengan non-verbal communication atau komunikasi non-verbal. Bahkan para penggiat seni juga tentunya tidak ketinggalan, juga selalu bercerita tentang fenomena-fenomena seni yang tentunya bisa saja dibahasakan sebagai satu komunikasi seni. Ya, baik para pemirsa sekalian, pada kesempatan ini di podcast kita ini sekarang hadir salah satu narasumber kita. Saya akan perkenalkan beliau. Beliau adalah Bapak Faisal Marwewang, SPD, MPD, CHT, CPS, CL, dan seterusnya. Masih ada kelanjutan namanya beliau, tapi cukup 3 yang saya sebut ya. Beliau tentunya adalah salah satu praktisi pendidikan seni. Ya, dan tentunya beliau tidak sekedar berteori secara seni, tetapi juga beliau mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, saya merasa terinspirasi untuk menghadirkan beliau di salah satu narasumber kita pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya. Baik para pemirsa sekalian, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa secara lahiriahnya ya, dengan melihat tampilan-tampilan beliau, tentu saja ada yang meramal-ramal bahwa sudah pastilah beliau adalah orang seni. Iya, tetapi ada baiknya tentunya kita beri kesempatan kepada beliau untuk memperkenalkan diri ya. Silakan Bung Faisal memperkenalkan diri. Ya, supaya pemirsa lihat kita ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa, ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bersyukur sekali bertemu dengan beliau. Yeah. Menjadi sebuah anugerah untuk bertemu dengan orang hebat seperti Pak Dokter. Saya adalah seorang pendidik. Yeah. Terutama kebetulan jurusan saya adalah jurusan seni. Oh, menarik. Hanya saja saya selalu merasa bahwa hidup ini harus selalu diisi dengan belajar. Jadi ini prinsip ketika saya mencoba melakukan satu kegiatan, terutama dalam hal berliterasi. Saya kebetulan penggiat literasi. Ketika diminta untuk membuat moto hidup, moto hidup saya itu adalah belajar sepanjang
hayat. Sepanjang hayat. Nah, jadi- Ya, ya. Saya melihat bahwa hidup di dunia ini dinamikanya akan selalu bergerak. Iya, Oleh karena itu kebutuhan tentang belajar iya. itu amat sangat penting. Penting, betul. Iya, Ketika bicara tentang seni, Iya. saya melihat bahwa bukan karena saya adalah praktisi seni Iya. atau akademisi seni, iya, betul. tapi Iya. saya melihat bahwa seni itu adalah merupakan satu sisi kehidupan yang memiliki banyak manfaat. Iya. Jadi ibarat intang, mata Iya. intang itu seni itu memiliki banyak sisi-sisi kehidupan. Kehidupan. Ya. Sebagai salah satu contoh, Iya. dalam hal berkomunikasi dengan sesama manusia, ilmu tentang bagaimana kita bertutur, Iya. bagaimana kita berhadapan dengan orang itu merupakan bahkan menjadi sebuah seni tersendiri yang biasa orang sebut sebagai public Iya, speaking. public Jadi speaking, bagaimana iya. cara Seni berkomunikasi. berkomunikasi Iya. dengan orang baik secara tutur Betul, betul. maupun secara gestur, iya. sikap dan lain Sikap, sebagainya. Sehingga saya melihat bahwa dalam dunia seni itu bisa kita mengejawantahkan Iya. ke arah manapun kita mau. Hmm. Nah, itu untuk komunikasi sesama manusia, baik tentunya juga kepada Yang hubungan Maha Kuasa, betul. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Ini tentu satu contoh bahwa ketika kita mau menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang beragama, terutama Muslim. Kebetulan saya alhamdulillah saya Muslim. Muslim, ya. Ketika ingin beribadah, kita harus berseni dalam artian kita harus sehat, bersih. Iya, iya. Jadi bersih itu adalah merupakan satu sisi dari seni. Seni. Jadi kemudian kita dianjurkan untuk berpakaian yang rapi, kemudian Bersih lagi. bersih, Iya. kemudian memakai harum-haruman. Iya. Itu adalah merupakan bagian seni Luar kepada Allah biasa. Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan banyak hal-hal lain itu Pak Dokter. Baik, Jadi misalnya Iya. dalam kehidupan kita bisa memanfaatkan seni itu sebagai Iya. salah satu alternatif sumber menambah penghasilan kita. Oh, iya, iya, Jadi iya. Umega usaha Iya. menambah gaji Iya, atau iya. bagaimana. Omega, ya. Iya, ya, Omega. Apa yang biasa saya lakukan? Iya. Yang biasa saya lakukan, kebetulan saya saya ASN. Iya. Aparatur sipil negara. Saya tidak terlalu berfokus bahwa ada gaji saya, kemudian saya kehilangan kreativitas. Oke. Saya tetap membangun Iya. usaha-usaha yang ada hubungannya dengan seni. Misalnya saya mendirikan usaha advertising. Oh, advertising, iya, iya. Atau membuat karya-karya seni terapan, terapan, sehingga itu bisa menjadi sebuah sebagai sebuah upaya untuk bisa menambah pendapatan. Kesejahteraan. Iya, betul. Kalau orang seni Iya. itu bisa usaha percetakan, bisa sablon, kemudian mendirikan advertising, kemudian mengerjakan hal-hal yang itu dekorasi, floris yang karangan-karangan bunyi itu terlalu banyak. Pak Dokter. Jadi sehingga ketika bicara tentang seni, peluang untuk bisa mengembangkan dirinya lebih dari pada saat itu atau lebih dari pada orang lain itu terbuka sangat lebar ya. Oh iya, baik, Bung Faizal. Tentu saja ya, saya tidak salah tafsir ya ketika melihat daripada performance ya saudara Bung Faizal ini. Rupanya beliau memang senior ya dalam akademisi seni dan sekaligus praktisi seni.
Kemudian berikutnya ya, mungkin kita perlu kasih pencerahan kepada pemirsa kita ini sekalian. Dalam hidup ini tentu kan dalam melakoninya sebagaimana yang dia tadi sampaikan bahwa perlu berseni. Kemudian mungkin ada prinsip-prinsip ya yang harus diemban ini, yang harus dia jawantahkan ini, khususnya di dalam seni dalam melakoni hidup ini ya. Sebagaimana Bung Faisal tadi katakan bahwa bertutur kata perlu berseni, berkomunikasi itu perlu seni ya. Disitulah seninya komunikasi. Kemudian yang saya tanyakan tentunya bagaimana prinsip-prinsip hidup yang diemban oleh Bung Faisal ya dalam melakoni seni ini, baik secara teoritis maupun secara praktisi. Silakan Pak, silakan. Oke, terima kasih. Hidup ini butuh hal nyata, realita. Jadi yang saya coba terapkan, kebetulan saya guru, saya selalu mengedepankan bahwa sesuatu itu kita harus bisa melakukannya sebelum menyampaikannya atau meminta orang lain untuk melakukannya. Seperti saya misalnya di rumah saya, saya tentu tidak akan mungkin menyuruh, dan ini saya lakukan, saya tidak meminta anak saya sholat di masjid kalau saya tidak lakukan. Harus memberi contoh. Saya harus ke masjid sholat 5 waktu. Kemudian saya meminta mereka untuk setiap malam itu mengaji atau membaca Al-Quran, walaupun setengah halaman atau satu halaman. Dan itu yang saya lakukan. Kemudian karena saya pendidik di sekolah demikian pula. Jadi menerapkan sesuatu itu saya harus lakukan terlebih dahulu. Nah, bicara tentang seni, kebetulan saya guru sekaligus praktisi seni. Saya tidak akan mengajarkan satu mata pelajaran. Saya tidak akan memberi mengajarkan satu pokok bahasan sebelum kalau saya tidak menguasai itu. Salah satu contoh misalnya sering untuk terapan misalnya pembuatan taman, karya 3 dimensi yang kami istilahkan dalam seni rupa. Anak-anakku harus bisa belajar memasang batu bata misalnya. Saya harus tahu dan saya harus lakukan terlebih dahulu. Maksud saya bahwa saya memang sudah berlatih. Saya sudah tahu, memahami dan mampu melakukan hal itu, sehingga ketika si anak itu saya beritahu, mereka tidak akan mampu untuk mencoba melakukan hal-hal di luar dari yang saya perintahkan. Yang kedua bahwa saya ingin profesional dalam pekerjaan saya, sehingga kalau berbicara tentang prinsip, setiap orang itu memiliki sesuatu yang memang dipegang teguh, yang harus dipegang. Kalau dalam bahasa Bugis itu mungkin masuk dalam kategori todopuli. Todopuli itu harus todopuli pada dirinya. Artinya harus tertanam kuat di dalam dirinya. Satunya kata dengan perbuatan. Todopuli ya. Saya kira. Jadi prinsip saya sangat sederhana. Sebelum menyuruh orang lain, kamu harus mampu untuk melakukannya. Wah, itu luar biasa ya. Saya pikirnya ya, Bung Faisal, itu bagian dari seni sebetulnya itu ya. Artinya ketika kita menyuruh orang dan kemudian memang kita sudah mampu melakukannya, di situ nilai seninya itu ya. Bahwa orang lain itu kadang-kadang kan mau cari contoh. Orang bijak mengatakan bahwa 1000 kali berikan nasihat, tapi jauh lebih makbul dibanding dengan memberikan satu contoh yang baik. Aduh, ini luar biasa ini ya, bincang-bincang kita dengan Bung Faisal ini ya. Kemudian Bung Faisal ya, masih saya lanjut ya, mungkin di pertanyaan terakhir ini ya. Tentu kita kan setiap harinya ini selalu terkait dengan fenomena hidup ya. Saya sudah bahasakan tadi bahwa nuansa-nuansa komunikasi ini semestinya harus berseni begitu ya. Oleh karena itu Bung Faisal mungkin bisa berikan pencerahan kepada pemirsa kita ini.
apa yang menjadi harapan-harapan kita ini ya terkait dengan seni yang kita lakoni setiap hari, apakah itu berkomunikasi secara verbal atau berkomunikasi secara non verbal, tentu saja tidak pernah lepas dari seni. Apa menjadi harapan kita, Bung Faizal? Silakan pemirsa kita bisa mendengar dengan baik. Saya kira sebagai manusia kita memang perlu belajar terus. Belajar ya. Seperti prinsip awal saya tadi bahwa moto hidup saya itu adalah belajar sepanjang hayat. Melakoni hidup itu, Pak Dokter, saya kira pemirsa juga tentu memahami begitu banyak persoalan-persoalan dalam hidup kita. Jadi istilahnya bahwa bukan hidup kalau tidak ada masalah. Betul. Saya kira di sini fungsi seni sangat sangat utama dalam membantu kita untuk melakoni hidup itu. Sebagai salah satu contoh, ketika kita terjebak pada satu masalah, tentu yang kita butuhkan itu adalah bagaimana kita bisa menghindari itu dengan tentu tidak terlalu bagaimana bisa masalah yang ada itu bisa kita hadapi dengan lembut, dengan berbagai trik-trik, sehingga kita bisa menjadi manusia yang berkualitas dalam artian bahwa orang tidak memandang kita si anu ini, waduh ini masalahnya berat seperti ini. Padahal sebenarnya mungkin saja kita ada persoalan, ada masalah, tetapi kita bisa melakoninya dengan baik. Artinya dengan mungkin cara kita seperti yang saya katakan tadi, berkomunikasi, bertutur, berperilaku. Karena dengan menunjukkan karakter temperamen itu yang jauh dari seni, karena temperamen itu bukan seni itu. Bukan seni, Jadi ketika kita mampu berkomunikasi dengan baik, bertutur, walaupun mungkin sebenarnya kita diperhadapkan pada satu masalah besar, sehingga itu bisa meminimalisir persoalan itu. Demikian pula tentu dalam hidup kita yang mungkin diliputi hal-hal pelik, tetapi dengan kemampuan untuk mengkomunikasikan, kemampuan untuk bisa melewatinya dengan indah. Karena berseni tadi. Dengan seni itu. Sehingga saya selalu ingin mengatakan bahwa termasuk pada anak didik saya, jangan pernah menganggap seni itu hal yang sepele. Sejak bangun tidur kalian itu sudah berseni. Ketika bangun tidur kalian pergi cuci muka, wudhu dan sebagainya, kemudian mau berangkat ke sekolah, sebelumnya mandi, dan tidak akan mandi kalau tidak memakai sabun. Harus memakai sabun, sampo. Kenapa? Karena ini kelihatan harum, bersih. Melaksanakan sholat, kemudian mau ke sekolah, memakai mungkin bedak-bedak tipis, sabun dan lain sebagainya. Kemudian berjalan keluar dari rumah itu tidak berteriak-teriak, minta izin, pamit pada orang tua, kemudian berangkat ke sekolah. Dan saya kira orang yang memahami ini akan menuai hasilnya, dia akan tenang, dia akan bisa lebih bahagia ketimbang dengan mengikuti emosinya. Temperamennya. Jadi sejak awal mulai mau bangun tidur sampai mau tidur nanti juga, bahkan mungkin kaum hawa, ibu-ibu atau gadis-gadis sebelum tidur itu mereka membersihkan mukanya dulu. Dan dalam agama kita dianjurkan untuk tetap bersih. Dalam artian kita harus menyikat gigi sebelum tidur. Sehingga saya katakan bahwa seni dalam hidup ini tentang keindahan, tentang sehat, itu tidak bisa lepas dari kita, Pak Dokter. Alhamdulillah. Baik pemirsa sekalian,
ini saya masih mau lanjut dengan beliau, tapi karena durasi waktu kita itu terbatas ya, sekitar 15 hingga 17 menit. Saya kira menarik sekali ya bincang-bincang kita dengan saya panggil Bung Faizal begitu ya. Ya, beliau saya sudah perkenalkan tadi bahwa beliau adalah akademisi seni dan juga beliau adalah praktisi seni yang senior ya. Tentunya kalau kita berbicara seni, para pemirsa sekalian, tentunya bukan hanya sekedar menyanyi ya, Pak Faizal, tapi seni itu adalah bagian dari kreasi. Bagaimana kita mendesain hidup kita ini selalu berseni. Sampai ada yang kalimat-kalimat beliau tadi ya, saya kutip bahwa ketika kita menghadapi suatu masalah yang sangat pelik umpama, tetapi ketika kita melakoninya dengan berseni, maka bisa meminimalisasi atau meminimalisir permasalahan-permasalahan yang ada menjadi sesuatu yang indah ya, Bung Faizal. Para pemirsa sekalian, tentunya kita maklum bersama bahwa manusia ini tidak pernah lepas daripada nilai-nilai seni. Iya, kita ini dilahirkan dalam keindahan. Kita ini tercipta karena adanya romantis ya. Iya, oleh karena itu memang nilai-nilai seni tidak bisa diabaikan. Sebagaimana yang beliau sampaikan bahwa seni ini harus bagian dari sepanjang hayat ya dalam hidup kita. Apapun aktivitas kita, apakah itu berkomunikasi, apakah itu berperilaku, apakah itu berinteraksi, berkomunikasi dengan siapapun, hendaknya dilandasi dengan nilai-nilai seni. Sehingga tentunya tetap kelihatan indah. Tentunya kalau dia indah, sesuatu yang indah adalah sesuatu yang merupakan harapan-harapan kita sebagai manusia tentunya. Baik para pemirsa sekalian, saya tentunya tidak menyimpulkan dari apa yang beliau sampaikan. Saya kira sudah jelas sekali. Saya hanya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada beliau ya sudah hadir di podcast kita ini, Mr. Korodis, dan tentunya kita berharap mudah-mudahan ini menjadi satu pencerahan para pemirsa sekalian dimanapun berada, terutama yang kerap kali menonton channel YouTube kita ini. Baik para pemirsa sekalian, demikian saya sampaikan. Saya bersama narasumber pada kesempatan ini, Bung Faizal Marwewang ya. Ya, menyampaikan terima kasih kepada pemirsa sekalian dan berharap mudah-mudahan kita ketemu di lain waktu insyaallah. Baik, demikian saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bung Faizal. Siap. Allah. Jangan lupa